Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, dialah Allah yang telah menghidupkan kita, dan dialah Allah yang akan mewafatkan kita dan membangkitkan kita di sebuah tempat yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, yakni yaumil qiyamah. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam terlimpah curah kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya di akhir zaman ini bisa istiqomah meneladani seluruh aspek kehidupan yang beliau wariskan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk ya. Itu adalah salah satu nikmat yang paling mahal. Nikmat duduk, mendengarkan, mencatat dan belajar untuk kemudian menghilangkan kebodohan dalam diri kita, itu adalah salah satu ikhtiar yang paling besar ya. Dan alhamdulillah, ikhtiar itu dimulai dari tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Orang hari ini beramai-ramai datang ke mall. Mall itu penuh Pak, Bu. Mall itu penuh. Pasar, orang datang beramai-ramai, penuh juga pasar. Tapi kemudian ketika diajak ke masjid, justru orang-orang bilang jangan ya. Nggak ada protokol kesehatannya. Nauzubillahi min zalik. Kita ini di kondisi seperti ini justru sangat membutuhkan Allah. Kita sungguh membutuhkan iman kita tetap terjaga supaya kita dijauhkan dari penyakit psikis, ya kan? Ternyata orang-orang yang hari ini sakit bukan hanya sakit fisik, ya, tapi banyak juga sakit psikis. Mudah takut, mudah cemas, was-was, gelisah. Lalu kemana kita akan mencari ketenangan itu? Ternyata Allah menjawab, datang ke rumahku, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Ketika datang ke masjid, insya Allah dimulai dari kita berangkat dari rumah, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, itu sudah Allah catat ya, sebagai orang yang berjuang di jalan Allah ya. Bahkan kalau nanti sampai pulang, itu dicatat pahala jihad, pahalanya, bukan aktivitasnya, dihitung sebagai pahala jihad. Jadi Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, itu Masya Allah, orang sibuk di luar, di pasar. Di Semarang ada Sunmore ya, Sunday morning gitu ya. Datang rame, penuh, sesek hanya untuk urusan dunia. Nah, tapi alhamdulillah pagi ini malah justru datang ke masjid pagi-pagi, ada yang bersama keluarganya, bersama pasangannya, ada yang sendirian, hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, ibu-ibu boleh maju nggak apa-apa. Biar suasananya lebih nyaman. Apa-apa maju aja di sini. Yang bapak-bapak maju nggak apa-apa. Biar lebih enak suasananya ya. Kan kalau yang namanya cinta itu datang karena terbiasa dan karena dekat. Kalau jauh itu nggak mau. Ya kan? Ya. Kalau ada pasangan yang jauh-jauhan biasanya masalahnya banyak. Tapi kalau ada pasangan yang dekat-dekatan, insya Allah Allah jaga, insya Allah. Ya, pagi hari ini
kita akan membahas satu tema yang sangat penting kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena tema ini nggak diajarin di sekolah. Ada nggak yang dapat materi manajemen rumah tangga gitu? Nggak ada ya. S1, S2, S3, jangan SD, SMP, SMA lah ya. Kalau SD, SMP, SMA mata pelajarannya ulangan terus. SD belajar matematik, SMP belajar matematik lagi, SMA belajar matematik lagi. Itu aja muter. Nggak ada ilmu tentang manajemen rumah tangga, manajemen ekonomi rumah tangga, manajemen pendidikan rumah tangga. Ya, fungsi pembelajaran pendidikan untuk ayah nggak ada. Fungsi pembelajaran bagaimana menjadi ibu nggak ada. Inilah yang kemudian yang pernah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang ibu itu adalah madrasatul ula. Tahu ya madrasatul ula? Apa itu madrasatul ula, Ustaz? Madrasatul ula itu adalah sekolah pertama bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Bayangkan kalau ibu nggak diberikan ilmu bagaimana menjadi seorang ibu, dan bagaimana bapak tidak diberikan ilmu bagaimana menjadi seorang bapak. Inilah yang kemudian membuat tadi ya saya ngobrol sama panitia, data perceraian di Indonesia itu tinggi sekali, dan kita berharap rumah tangga kita nggak seperti itu. Kita berharap rumah tangga kita ini bisa sampai ke surganya Allah. Ya, bisa kumpul lagi itu bukan hanya kayak gini di majelis ilmu, di rumah, di tempat liburan, tapi bersama di surganya Allah. Inilah yang insya Allah pagi ini akan sedikit kita bahas, bagaimana kemudian kita bisa move on ya, kita bisa berubah sehingga keluarga kita menjadi pusat yang mencetak peradaban. Nah, kembali kepada tugas dan fungsi masing-masing daripada Islam itu mengajarkan seperti apa. Nah, tadi saya akan jelaskan sedikit tentang fakta perceraian di Indonesia, Pak Bu. Angka perceraian di Indonesia itu 1 tahun itu ada 500.000 orang cerai. 500.000 dibagi 360 hari berarti kurang lebih ada berapa orang sehari cerai? Banyak nggak? Kalau misalkan ada 15 sehari ada yang cerai, itu banyak sedikit? Banyak 500.000 itu orang itu per tahun, dan angkanya melonjak drastis. Yang asalnya tahun 2015 itu sekitar 300.000, 2015, 16, 17 naik angkanya, merangkak 300.000, 400.000, 450.000, 470.000. Tahun 2020 kemarin itu sudah mencapai 500.000, lebih malah. Kan sedih ya kalau ada yang cerai. Bayangkan dampak psikologis dari perceraian apa? Anak kehilangan sosok dari bapak dan ibu, ya, nggak bisa jadi sesosok dari masing-masing, nggak bisa, karena itu tugas bersama. Ya. Kemudian status yang dipojokkan pasti siapa? Perempuan. Ya. Kalau duda itu lumayan masih ada ini ya, agak manis-manis ya, ada duren gitu ya, duda keren ya. Terus kalau janda tuh udah nauzubillah negatif sekali ya. Jadi serba salah. Belum pandangan dari Islam itu sendiri. Allah itu menganggap bahwa perceraian itu adalah perkara yang diperbolehkan tapi dibenci ya oleh Allah. Jadi dibolehkan dalam agama tapi dibenci oleh Allah. Lah kalau kita dibenci sama Allah, kita harus ngadu sama siapa? Nah, pertanyaannya,
Ustaz, itu perceraian aktif atau perceraian karena ditinggal wafat? Yang saya sampaikan tadi, data tadi, itu adalah gugatan perceraian di pengadilan. Kira-kira orang hidup atau orang mati? Orang hidup kan?